Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah manajemen pemasaran. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini yakni kita sudah memasuki di pertemuan keempat ya pada mata kuliah manajemen pemasaran. Adapun topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini yakni tentang menganalisis pasar bisnis. Jadi bagaimana ya kita bisa menerapkan analisa-analisa terkait tentang pasar bisnis. Pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas tentang pasar konsumen. Maka pada pertemuan kali ini yaitu kita melanjutkan dengan diskusi di topik pembahasan pasar bisnis. Adapun cakupan untuk topik pembahasan kita kali ini yakni terkait pembelian organisasi dan pasar bisnis ya, kemudian peserta proses pembelian bisnis itu siapa sajakah atau bagaimana yang menjadi peserta pada proses pembelian bisnis itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan tahap-tahap proses pembelian organisasi. Nah, setelah rekan-rekan sekalian menganalisa tentang pasar bisnis ini, harapannya adalah terkait dengan tujuan pembelajaran ini, mahasiswa sekalian memahami betul tentang bagaimana cara untuk menganalisa pasar bisnis dan juga pastinya bisa membedakan apa perbedaan antara pasar konsumen yang telah kita bahas sebelumnya dengan pasar bisnis yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya ya kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembelian organisasi ya sebelum kita membahas nantinya pada tahapan-tahapan dalam proses pembelian organisasi. Kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembelian organisasi di sini. Nah, pembelian organisasi merupakan proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa, serta mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih antara merek dan pemasok yang ada. Jadi ketika mungkin perbedaannya ya kita bisa mengambil inti dari sini bahwasanya di pasar konsumen itu kemarin transaksi antara penjual dan pembeli ya, di mana di sini adalah pihak konsumen yaitu para pemakai ya, pengguna dari produk atau barang tersebut. Nah, jadi langsung dipasarkan kepada para konsumen atau masyarakat. Sedangkan pasar bisnis di sini yaitu transaksi jual beli atau kerjasama antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi di situ bentuknya adalah adanya suatu kerjasama, entah itu dalam segi untuk mengidentifikasi ya, membeli produk, baik itu sebagai pemasok ataukah sebagai rekan bisnis untuk menyampaikan kepada konsumen begitu. Nah, jadi pasar bisnis di sini terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa ya yang digunakan untuk memproduksi produk yang dan jasa lain yang kemudian dijual, disewakan atau dipasok ke organisasi lain gitu. Selanjutnya ya terkait dengan tujuan pembelian organisasi. Mengapa harus ada pembelian organisasi di sini? Kira-kira ya di sini ada 3 alasan penting yang menjadi tujuan diperlukannya pembelian organisasi. Ternyata organisasi di sini pun butuh yang namanya pasar tersendiri yaitu pasar bisnis yang berbeda dengan pasar konsumen. Nah, di antaranya tujuannya apa saja? Yakni ada 3 ya tujuan utama. Yang pertama untuk digunakan dalam menjalankan bisnis. Nah, pasti ya contohnya apa? Kursi, meja, mesin, fotokopi, kertas dan lain-lain. Yang pastinya di sini sebagai alat bantu ataupun fasilitas untuk menunjang terciptanya suatu produk. Nah, kemudian yang kedua yaitu memasukkan sebagian bagian dari sesuatu yang lain. Nah, misalkan apa bahan mentah ya kan atau komponen-komponen yang lain, pasti di sini yang dimaksudkan adalah sebagai bahan dasar ya, bahan dasar untuk menciptakan produk. Jika tadi yang pertama sebagai fasilitasnya ya, kemudian yang kedua ini sebagai bahan utamanya atau bahan dasarnya atau bahan bakunya.
gitu. Kemudian yang ketiga ya, yaitu untuk dijual kembali. Contohnya apa? Grosir atau pengecer. Jadi di sini sebagai media perantara jual beli ya dari pihak produsen kepada pihak konsumen begitu. Jadi melalui perantara atau mungkin saluran distribusi ya. Secara tidak langsung di sini disebut sebagai saluran distribusi, yaitu dari pihak produsen kepada konsumen melalui seorang grosir atau pengecer. Nah, jadi inilah ya di antara alasan-alasan utama yang menjadi tujuan diperlukannya atau terlaksananya pembelian organisasi. Kemudian terkait dengan pembelian organisasi tadi yang masuk ke dalam ranah pasar bisnis, nah kira-kira ya karakteristiknya apa saja atau ciri khas dari pasar bisnis itu yang bagaimana? Di antaranya yang di sini yang secara umum ditemukan yaitu pada pelaksanaan atau pada lingkup pasar bisnis ini ada 10 hal, yakni yang pertama bahwasanya pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Nah, di mana jumlah pembeli sedikit namun jumlah barang yang dibeli banyak, itu bisa dikategorikan sebagai pasar bisnis. Kemudian yang kedua, hubungan pemasok dan juga pelanggan yang erat. Nah, karena sudah saling membutuhkan ya, maka di sini pemasok bisa menyesuaikan penawaran merek dengan kebutuhan pelanggan bisnis secara individu. Jadi di situ biasanya sering terjadi penyesuaian pemberian harga mungkin yang berbeda jika dibandingkan dengan harga kepada konsumen langsung. Kemudian yang ketiga ya, ciri yang lain dari pasar bisnis adalah pembelian profesional, yakni di mana barang-barang bisnis yang sering dibeli oleh agen pembelian ini yang sudah terlatih, yang sudah terbiasa gitu, yang harus mengikuti kebijakan, batasan dan syarat pembelian organisasi mereka. Jadi biasanya ada syarat-syarat atau regulasi ya, ada peraturan tertentu terkait kerjasama antara kedua belah pihak, baik dari segi produsen ataupun sebagai pemasok gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu pengaruh pembelian berganda. Umumnya ya, dari keputusan pembelian bisnis ini dipengaruhi lebih banyak orang. Jadi sering timbul ya perubahan atau pergantian pemasok itu karena adanya beberapa pertimbangan ya, baik itu dari segi harga kah ataukah dari kecepatan, dari waktu, fasilitas yang lainnya, maka sering terjadi adanya pengaruh-pengaruh dari pembelian berganda. Kemudian yang lain ya, ciri khas yang lain atau karakteristik yang lain dari pasar bisnis ini ialah panggilan penjualan berganda, di mana perusahaan ini dapat melakukan berbagai usaha ya untuk mendanai sebuah proyek dan siklus penjualan. Kemudian yang keenam, adanya permintaan turunan ya, di mana permintaan untuk barang bisnis pada dasarnya diturunkan dan permintaan barang dari permintaan barang konsumen. Nah, kemudian yang ketujuh ya, adanya permintaan inelastis ya. Permintaan untuk berbagai barang dan jasa bisnis tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan harga. Misalkan ya, karena perusahaan ini memang dia sebagai sebagai produsen dari barang yang memang sudah dibutuhkan oleh para konsumen sebagai produk andalan gitu ya, entah itu ada pengaruh kenaikan harga dari bahan mentahnya ya, dari pemasok ya kan, tapi kan karena ini rutin dan memang dibutuhkan ya, mau tidak mau berarti kan di sini sudah ada ikatan bisnis gitu ya. Misalkan untuk bahan baku atau mungkin saat ini ya, kemarin penjual gorengan gitu ya, penjual gorengan dia butuh yang namanya minyak, namun harga minyak goreng ini naik ya, karena memang gorengan ini pun juga peminatnya banyak ya, tidak mungkin penjual ini kemudian ini ya tutup gitu ya karena naiknya harga harga bahan baku gitu kan. Nah, maka di sini sudah pasti disebut sebagai permintaan inelastis ya, secara berangsur-angsur, entah itu ada faktor kenaikan harga kah, ataukah inflasi kah, ataukah mungkin kelangkaan, tetap saja sebagai pelaku bisnis ini dia akan membutuhkan barang-barang tersebut atau bahan tersebut, dan juga kerjasama dengan pemasok akan tetap berjalan.
Kemudian yang kedelapan yaitu permintaan yang berfluktuasi. Nah, permintaan barang dan jasa bisnis cenderung lebih tidak stabil ya jika dibandingkan permintaan barang dan jasa konsumen. Jadi sering biasanya ada kenaikan dan juga penurunan karena itu kan mempengaruhi dengan hal tersebut dipengaruhi oleh adanya permintaan dan juga minat dari konsumen, ya kan? Ketika sebagai produsen di sini untuk transaksi jual belinya lancar, ya kan, dari minat dari konsumen ini pun terus mengalir, ya kan, terus membeli barang ini, maka pastinya kaitannya dengan pemasok, ya kan, terus stabil. Namun sebaliknya, ketika konsumen ini ya tidak enggan untuk membeli atau minat untuk membeli menurun, ya pastinya produsen ini pun juga akan menurunkan permintaannya kepada si pemasok begitu. Nah, maka disebut sebagai permintaan yang berfluktuasi dan itu sudah menjadi karakteristik atau ciri khas dari pasar bisnis. Kemudian yang kesembilan yaitu pembeli yang terkonsentrasi secara geografis. Adanya konsentrasi produsen secara geografis membantu mengurangi adanya biaya penjualan. Nah, jadi berdasarkan wilayahnya ataukah berdasarkan penduduknya, masyarakat setempat dan lain sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan atau faktor tertentu yang berkaitan dengan skala geografis gitu. Kemudian selanjutnya yang lain adalah adanya bentuk dari pembelian langsung ya, di mana pembeli bisnis sering membeli langsung dari produsen dan tidak melalui perantara. Mungkin jika tadi ada perantara melalui pengecer atau grosir atau agen gitu ya, tetapi bisa saja walaupun pasar bisnis ini dia tetap melaksanakan yang namanya pembelian langsung, yaitu di transaksi jual beli secara langsung dari pihak produsen kepada pihak konsumen itu bisa saja terjadi dan itu termasuk dalam cakupan atau ranah dari ciri khas ataupun karakteristik pasar bisnis. Selanjutnya, bagaimana sajakah situasi-situasi yang biasanya terjadi dalam transaksi pembelian di pasar bisnis ini? Nah, biasanya dalam transaksi di pasar bisnis ataukah pembelian organisasi ini terdapat 3 jenis situasi pembelian. Nah, yang pertama yaitu pembelian kembali langsung. Maksudnya bagaimana? Yakni adalah pembelian kembali persediaan secara rutin ya, dan memilih pemasok dari daftar yang disetujui, di mana membutuhkan proses pengambilan keputusan yang minimal. Jadi tidak perlu yang namanya pertimbangan-pertimbangan tertentu karena sudah ibaratnya ini ya sudah menjadi pemasok tetap yang sudah berlangganan gitu ya untuk menjadi pemasok harian ataukah mungkin secara rutin, mingguan dan lain sebagainya. Maka disebut sebagai situasi pembelian ini yakni pembelian kembali langsung secara langsung tanpa adanya perkiraan-perkiraan tertentu ataukah tanpa adanya evaluasi-evaluasi tertentu dan juga pertimbangan tertentu. Berbeda dengan situasi yang kedua, yakni pembelian kembali modifikasi. Nah, di mana pembeli ya, yaitu pihak organisasi ini yaitu memutuskan untuk mencari pemasok dengan harga, kualitas atau waktu pengiriman yang lebih baik. Nah, situasi ini juga dapat terjadi ketika organisasi menghadapi kebutuhan baru ya untuk produk yang sudah dibelinya. Jadi jika tadi pembelian kembali secara langsung itu kan tanpa adanya pertimbangan ya, karena sudah sering menjadi pemasok ataukah karena memang sudah dipercayai begitu, jadi tanpa adanya pertimbangan tertentu. Namun ketika masuk ke dalam situasi pembelian modifikasi ini, yakni adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalkan ternyata harganya jauh lebih murah gitu kan, atau mungkin jauh lebih tinggi, akhirnya dia beralih ke pemasok yang lainnya, ataukah mungkin bahannya sudah tidak berkualitas lagi dan lain sebagainya. Jadi pertimbangan-pertimbangan tertentu yang hingga akhirnya organisasi pun memutuskan untuk mencari pemasok lainnya begitu. Nah, kemudian yang ketiga nih yakni diantaranya adalah situasi masuk ke dalam pembelian tugas baru, di mana pembeli ya membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya. Biasanya memerlukan pengambilan keputusan yang ekstensif. Nah, jadi melalui tahap-tahap atau proses-proses yang selayaknya terjadi pada pasar bisnis, yaitu dari
pemilihan kah, kemudian dari evaluasi kah, sampai dengan tahap yang terakhir. Nanti akan kita bahas setelah ini. Baik, ini diantaranya ya rekan-rekan sekalian terkait dengan situasi pembelian, di mana situasi pembelian ini tidak hanya dilandaskan pada satu saja, yakni pada situasi pembelian kembali langsung ya, mungkin yang kita ketahui ketika sudah berlangganan nih atau menjadi pemasok di suatu industri atau pemasok di suatu organisasi, akhirnya dia pasti akan menjadi pemasok ini ya, permanen gitu ibaratnya. Tidak, tapi bisa saja organisasi ini, perusahaan ini pun mempertimbangkan beberapa pertimbangan tertentu seperti hanya konsumen. Itu kan pasti dilihat berdasarkan harga, dilihat berdasarkan kualitas, kemudian waktu juga gitu ya, terutama waktu pengiriman karena terkait nanti dengan produksi ya, ataupun dari pembuatan barang yang memang dihasilkan gitu. Nah, jadi ada pula situasi di mana pemasok ini ternyata masuk ke dalam kategori modifikasi ya. Organisasi menginginkan pemasok yang berbeda. Nah, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan dengan ketentuan-ketentuan atau kebijakan dari organisasi yang memang sudah disepakati. Kemudian selanjutnya, siapa sajakah peserta dalam proses pembelian bisnis ini? Siapa yang ikut andil dalam penentuan vendor kah, ataukah penentuan supplier kah ya, atau pemasok dalam proses pembelian bisnis ini? Oke, diantaranya ada 7 peserta atau 7 elemen-elemen yang merupakan sebagai peserta peserta khusus dalam proses pembelian bisnis ini. Yang pertama yaitu pencetus atau inisiator. Pencetus ini yaitu adalah seorang pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta pembelian sesuatu. Jadi karena produk kita yang kita hasilkan apa, yang ingin kita ciptakan apa, maka kita butuh bahan baku. Nah, itu adalah dianggap sebagai pencetus, orang yang memikirkan dalam organisasi ya kan, karena berdasarkan kebutuhan dari produktivitas. Kemudian yang kedua, pengguna atau user, mereka yang akan menggunakan produk atau jasa ya, sebagai di sini adalah organisasi tersebut gitu kan, ataukah mungkin bagian yang memang berkaitan dengan produksi barangnya ya, mungkin bagian operasional atau bagian produksi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pihak yang mempengaruhi atau influencer, orang yang mempengaruhi keputusan pembelian dan membantu mendefinisikan spesifikasi dan menyediakan informasi. Jadi secara tidak langsung pasti ada orang-orang dari pihak eksternal yang mempengaruhi transaksi jual beli ataukah keputusan dalam pembelian organisasi ini begitu. Kemudian yang keempat yaitu adalah pengambil keputusan atau decider ya, yakni orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Jadi sebelum penentuan ya vendor mana yang kita pilih atau pemasok mana yang dipilih oleh organisasi, pasti ada yaitu pihak decider, mungkin pihak manajemen ya, yang memutuskan syarat-syarat apakah yang diperlukan agar bisa menjadi pemasok di perusahaan kita. Siapa sajakah pemasok yang bisa menjadi yang bisa memberikan atau kerjasama dalam bahan baku di organisasi kita. Nah, itu adalah orang yang membuat syarat-syaratnya. Kemudian pemberi persetujuan atau approver ya, yaitu orang yang mengotorisasikan tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Setelah tadi di screening ya, ataukah sudah disaring keseluruhan syarat-syaratnya apa saja ya kan yang sudah ditentukan, maka di sini ada pihak approver, siapa yang memberikan persetujuan atas terpilihnya salah satu pemasok atau salah satu penjual di organisasi. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah pembeli atau buyer ya, itu orang yang membeli, memiliki otoritas resmi untuk memilih pemasok dan mengatur syarat pembelian. Nah, ini kaitannya untuk buyer ini, jadi pihaknya adalah lebih tinggi dibandingkan dari approver tadi ya, decider, kemudian naik lagi ke approver. Nah, kemudian approver ini diajukan ke buyer, atau mungkin jika organisasi itu adalah manajer paling puncak gitu ya, atau mungkin di kalangan UMKM adalah ownernya gitu.
Kemudian penjaga gerbang atau gatekeeper di sini adalah orang yang memiliki kekuatan ya mencegah penjual atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Jadi ada pihak screenernya juga ya terkait mana vendor yang akan kita pilih, termasuk mana yang akan kita pilih sesuai dengan kebutuhan dari organisasi atau perusahaan yang saat ini kita sedang menjual ya transaksi produk-produk yang dihasilkan. Baik, ini rekan-rekan sekalian terkait dengan peserta ya, siapa saja menjadi peserta dalam proses pembelian bisnis. Lalu ya selanjutnya setelah kita tahu ya tadi situasinya itu bagaimanakah dalam pasar bisnis itu atau pembelian organisasi ya, kemudian siapa saja yang terlibat dalam proses pembelian organisasi ini, diantaranya ada 7 peserta tadi, maka selanjutnya kita masuk ke dalam tahap-tahap proses pembelian organisasi. Nah, di mana di sini ada 8 tahap ya dalam proses pembelian organisasi. Jika kita flashback, kita review lagi di pembelian konsumen ya, di pasar konsumen itu kan ada 5 ya dalam proses keputusan konsumen atau pembelian konsumen. Nah, namun ya di proses pembelian organisasi atau di pasar bisnis ini tahapannya ada 8. Ternyata lebih panjang gitu ya prosesnya jika dibandingkan pada pasar konsumen. Bagaimana atau apa saja sih tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pembelian organisasi ini? Yang pertama yakni pengenalan masalah ya, sama seperti halnya di pasar konsumen ya, yakni harus mengetahui kebutuhan atau barang apa yang dibutuhkan saat ini. Kemudian yang kedua yakni deskripsi kebutuhan umum. Nah, mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan secara umum. Kemudian ketiga baru spesifikasi produk kebutuhan yang bagaimana yang lebih spesifik terhadap barang yang akan digunakan. Kemudian keempat yakni pencarian pemasok. Kemudian yang kelima yakni pengumpulan proposal dari beberapa pemasok yang sudah mengajukan. Kemudian yang keenam yakni pemilihan pemasok atau vendornya yang ditentukan tadi ya, adanya decider, kemudian adanya approver, kemudian ada juga buyer atau pihak manajemen puncak sebagai penentu pemilihan dari pemasok yang ada. Kemudian yang ketujuh adalah terkait dengan spesifikasi pesanan rutin, dan yang terakhir yaitu mengenai tinjauan kinerja. Pada proses tinjauan ulang kinerja ini nantinya pun akan berkaitan dengan situasi pembelian yang sudah kita bahas di awal tadi. Apakah nanti masuk ke dalam pembelian langsung ya, pembelian kembali secara langsung yang tanpa adanya pertimbangan lagi, ataukah masuk ke dalam modifikasi. Oh, ternyata kita sudah tidak membutuhkan pemasok ini. Nah, inilah diantaranya ya tahap-tahapan dalam proses pembelian organisasi yang biasa terjadi pada suatu organisasi atau perusahaan sebagai pihak produsen atau pencipta produk. Nah, kita bahas satu persatu ya pada pembahasan yang pertama terkait dengan tahap yang pertama ialah pengenalan masalah ya. Untuk pengenalan masalah ini merupakan proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Jadi harus diketahui terlebih dahulu ya masalah-masalah apa yang dihadapi, apa yang dibutuhkan saat ini terkait dengan nantinya proses produksi yang akan dilaksanakan. Nah, kita di perusahaan apa ini? Nah, itu kan harus tahu. Nah, kita di perusahaan misalkan mebel gitu ya. Perusahaan mebel kan berarti hanya sebagai pembuat begitu ya. Untuk bahannya dari mana? Nah, bahannya pasti mencari pemasok gitu kan. Nah, kita masalahnya jadi apa? Butuh yang namanya kayu misalkan, butuh alat-alatnya atau butuh bahan-bahannya gitu kan. Nah, maka di sini harus mengenali permasalahan yang memang dibutuhkan. Nah, permasalahan yang terjadi pada organisasi ini, nah, yaitu pengenalan tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada pada organisasi. Kemudian selanjutnya yang kedua yakni pada tahap kedua yaitu deskripsi kebutuhan umum. Nah, di mana pembeli ya menentukan karakteristik umum atau ciri-ciri atau syarat-syarat umum dari barang yang diperlukan untuk barang-barang kompleks. Nah,
Pembeli akan bekerja dengan pihak lain untuk mendefinisikan karakteristik seperti kehandalan, durabilitas, atau harga. Jadi tetap di sini dari deskripsi ini adalah bahwasanya perusahaan atau organisasi setelah tadi tahu masalahnya, misalkan tadi ya perusahaan mebel membutuhkan bahannya, nah kayu gitu ya, karakteristiknya bagaimana, kayu yang bagaimana yang dibutuhkan, dari jatikah ataukah mungkin dari bahan kayu yang lainnya ya, yang memang sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Kami ini adalah dari perusahaan atau produsen pencipta atau pembuat meja dan kursi yang berkualitas. Nah, maka bahannya pun yang dicari dengan syarat-syarat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, misalkan dari segi kualitasnya ya, dari segi harganya pun juga harus sesuai. Itu terkait dengan deskripsi kebutuhan umum. Selanjutnya ya, yaitu lebih mengerucut lagi nih terkait dengan spesifikasi produknya. Nah, di mana seringkali organisasi pembelian itu menetapkan spesifikasi teknis barang ya, di mana spesifikasi yang ditentukan dengan ketat akan memungkinkan pembeli menolak komponen yang terlalu mahal atau yang gagal memenuhi standar tertentu. Jadi tadi dari yang menyampaikan deskripsi umumnya apa, kemudian lebih spesifik lagi, yaitu misalkan tadi butuh kayunya adalah jenisnya harus yang kayu jati misalkan. Nah, kayu jati yang bagaimana gitu kan, misalkan yang harus harganya sekian, kualitasnya yang seperti ini, tidak sembarangan dan lain sebagainya. Jadi spesifikasi produknya pun lebih detail gitu. Kemudian yang keempat adalah pencarian pemasok ya, yakni perusahaan yang membeli lewat internet menggunakan pasar elektronik dengan beberapa bentuk, terutama saat ini ya. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya yang melakukan transaksi jual beli secara online atau melalui media internet ataukah digital begitu ya, tidak hanya seorang konsumen atau pengguna akhir saja ya, end user saja ya, sebagai konsumen yang memang mengkonsumsi barang tertentu. Tidak, ternyata suatu organisasi pun mereka dalam mencari pemasok ini juga harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan juga mereka pun menggunakan situs-situs yang hampir sama digunakan oleh para konsumen atau end user ini, konsumen akhir. Nah, di antaranya contohnya apa? Yaitu mungkin menggunakan situs katalog ya, pasar vertikal, situs lelang, pasar spot atau bursa pribadi, pasar barter, aliansi pembelian. Mengapa mereka harus bisa memilih dan memilah pemasok ya? Mengapa harus mencari informasi itu sedetail itu gitu? Karena dalam rangka ingin mendapatkan ya, pemasok yang berkualitas, yang memang harapannya adalah nanti bisa menjadi pemasok permanen gitu ya. Jadi ketika nanti sewaktu-waktu memang dibutuhkan, itu tanpa adanya pertimbangan lagi ya, harapannya bisa menjadi atau masuk ke dalam situasi pembelian kembali secara langsung. Nah, karena kan jika berganti-ganti pemasok itu kan nanti membutuhkan yang namanya proses yang lama lagi ya, tahapan yang lama lagi, belum adanya pertimbangan waktu juga gitu ya. Kita yang harus misalkan di organisasi harus memproduksi, atau mungkin dalam sehari harus bisa memproduksi berapa ribu pieces misalkan ya, misalkan untuk pabrik ini ya, buku misalkan. Nah, itu kan harus butuh yang namanya kertas. Jika memang dia tidak bisa memproduksi kertas sendiri, pastinya dia akan kerjasama dengan pemasok. Nah, tapi jika terlalu memilih-milih terus ya, harus selalu mengadakan modifikasi dalam pembelian, itu kan nanti terlalu sulit juga dalam tahap pelaksanaan produksi barang tersebut begitu. Nah, maka ketika di awal nih, sebelum menentukan pemasok ya yang bisa menjadi pemasok permanen, itu harus betul-betul dengan ini ya, syarat-syarat tertentu dan juga pertimbangan-pertimbangan dalam pencarian informasi pun juga harus detail begitu. Kemudian masuk ke tahap kelima, yaitu di mana di tahap kelima ini adalah proses dalam pengumpulan proposal ya. Setelah tadi dicari, mana kira-kira, ataukah mungkin ada dengan pengumuman mana vendor yang berkenan untuk menjadi pemasok di perusahaan kita, di organisasi kita. Di mana di sini adalah pembeli mengundang ya, pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal. Jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok.
Setelah mengevaluasi proposal, ya akhirnya pembeli akan mengundang beberapa pemasok untuk melakukan presentasi resmi. Jadi di situ biar jelas mengapa harus diadakan ARO atau seorang pemasok itu harus mempresentasikan dari barangnya yang akan dijual kepada pihak organisasi di sini agar lebih detail gitu, agar mendapatkan seorang pemasok yang berkualitas yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tahap yang keenam ya, rekan-rekan sekalian, di tahap keenam ini yaitu proses di mana setelah tadi dari proposal beberapa vendor yang maju ataukah dari beberapa pemasok yang sudah mengajukan kepada organisasi atau perusahaan, maka dilakukan pemilihan. Nah, mana supplier atau mana pemasok yang telah dipilih. Sebelum memilih pemasok ini, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan. Jadi syarat-syaratnya apa? Dari decider tadi ya, yang telah memberikan syarat-syaratnya, kemudian dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Jadi kerjasama yang erat ya antara decider ya, orang-orang yang pihak yang memang memberikan syarat-syarat dalam pencarian seorang pemasok gitu ya, dari pihak pemasok, kemudian dari approver ya yang memberikan keputusan, dan juga dari pihak buyer. Nah, ketiga pihak ini dalam suatu organisasi itu harus berwewenang atau memiliki wewenang yang penting dalam pemilihan pemasok. Adapun pilihan dan seberapa penting dari setiap atribut bervariasi ya, kan tergantung pada jenis situasi pembelian. Nah, kehandalan pengiriman, harga, ya, dan reputasi pemasok sangat menentukan rutin tidaknya pesanan produk. Nah, lagi-lagi ya, beberapa pertimbangan yang biasanya menjadi pertimbangan ya dalam pembelian organisasi ya atau pelaksanaan transaksi di pasar bisnis ini, biasanya dari segi kehandalan pengirimannya itu pasti apakah waktunya itu nanti akan sesuai dengan proses produksi yang dilaksanakan di organisasi, kemudian harganya, nah dan juga reputasi dari pemasok itu, apakah memang pemasok ini benar-benar berkualitas ya, sudah terjamin, apakah banyak beberapa perusahaan yang lain itu sudah menggunakan vendor ini, sudah menggunakan pemasok ini, itu biasanya sudah harus dipertimbangkan di awal dalam pemilihan pemasok ini. Setelah proposal yang diajukan diterima, maka dalam pemilihan pun juga harus benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan dari perusahaan atau dari organisasi berdasarkan keputusan-keputusan dari pihak manajemen begitu. Kemudian ya rekan-rekan sekalian, selanjutnya yaitu masuk ke dalam tahap ketujuh ya, di mana tahap ketujuh ini yakni spesifikasi pesanan rutin. Nah, setelah tadi terpilih ya siapakah vendor, siapakah pemasok yang akan menjadi rekan kerja atau rekan bisnis di perusahaan kita atau di organisasi kita, maka masuk ke dalam ranah spesifikasi pesanan rutin. Nah, setelah memilih pemasok ini, yakni pembeli menegosiasikan pesanan akhir ya, membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian, jaminan, dan seterusnya. Jadi biasanya dalam spesifikasi pesanan rutin ini, di situ akan ada MOU ya, atau perjanjian kerjasama. Apa saja nanti barang-barang yang biasanya dibutuhkan, yang bisa menjadi di sini adalah perantara untuk kerjasama, barang apa saja yang dibutuhkan, kemudian waktunya, biasanya durasinya berapa, kemudian terkait pembayaran kah, atau terkait dengan kebijakan-kebijakan jaminan ataukah garansi dan lain sebagainya, apakah terkait dengan harga, nanti ada kebijakan pemotongan harga dan lain sebagainya, ada pengurangan harga dan lain sebagainya, itu harus sudah dibicarakan di awal pada setelah ditentukan dari satu di antara pemasok yang lain yang sudah mengajukan proposalnya tadi. Jadi di situ ada ini ya tadi MOU atau surat keputusan untuk bekerja sama itu dengan pihak pemasok. Kemudian yang terakhir ya di tahap ini pada proses pembelian organisasi atau pasar bisnis, yaitu untuk tahap yang ke-8 adalah mengenai tinjauan ulang kinerja. Di tahap ini, tahap terakhir yakni di mana pembeli meninjau kinerja pemasok terpilih ya secara berkala dengan menggunakan salah satu dari 3 metode ini. Di antaranya bagaimana cara untuk menilai apakah
pemasok ini bisa menjadi pemasok permanen, ataukah pemasok ini bisa kita gunakan sampai dengan seterusnya dan lain sebagainya, itu dengan 3 diantaranya adalah mengevaluasi. Yang pertama bagaimana, yakni pembeli dapat menghubungi pengguna akhir dan meminta penilaian mereka. Nah, jadi bekerja sama dengan end user atau konsumen. Kemudian yang kedua, pembeli dapat menentukan peringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria dengan menggunakan metode nilai tertimbang. Jadi ada standar-standar tertentu pengevaluasiannya ya, misalkan dari rentang nilai berapa sampai berapa. Oh ternyata dari segi kehandalan pengiriman, dari segi harga, kualitasnya ternyata sesuai. Nah itu bisa nantinya masuk ke dalam kategori situasi pembelian kembali secara langsung, jadi tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu, karena dinilai bahwasanya dalam evaluasi kinerjanya itu menunjukkan hal-hal yang positif gitu. Kemudian yang ketiga, metode yang lain bagaimana dalam meninjau kinerja ini, yakni pembeli dapat menggabungkan biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembelian yang disesuaikan termasuk dengan harga. Jadi biasanya harga pun juga menjadi ini ya pertimbangan pula ya, terutama bagi seorang produsen gitu ya, seorang pencipta atau penghasil barang, itu kan dia dalam menentukan nanti penentuan harganya kepada konsumen itu kan berdasarkan dari harga bahan-bahan bakunya ya, karena kan jika harga bahan-bahan bakunya saja sudah tinggi, artinya nanti menjual barangnya pun akan lebih tinggi kepada konsumen. Nah, apakah konsumen itu mau membeli produk kita jika dengan harga yang tinggi? Nah, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan khusus terkait dengan harga, bagaimana bentuk kerjasama ini terhadap atau kepada seorang pemasok agar mereka bisa memberikan harga yang normal, yang sesuai dengan selayaknya bahan yang mereka berikan atau bahan mentah yang menjadi bagian dari proses produksi di suatu perusahaan atau organisasi gitu rekan-rekan sekalian. Nah mungkin ini ya yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yaitu terkait dengan bagaimana menganalisa ya pasar bisnis ya, di mana pasar bisnis ini adalah proses jual beli, transaksi jual beli antar perusahaan atau antar organisasi, dari pihak organisasi yang berperan sebagai produsen ya atau penghasil produk tertentu yang nantinya dijual kepada konsumen ya. Kemudian dia bekerja sama dengan pemasok yang memang di sini bisa mensupport dengan bentuk-bentuk atau bahan-bahan mentah yang dibutuhkan oleh produsen begitu rekan-rekan. Harapannya setelah rekan-rekan sekalian menyimak materi ini dan memahami betul, maka bisa memahami secara detail tentang bagaimana teknik dalam menganalisis pasar-pasar bisnis, terutama rekan-rekan sekalian harus bisa nih membedakan ya antara pasar konsumen dan juga pasar bisnis, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya pasar konsumen dan pasar bisnis itu berbeda. Pasar konsumen kaitannya transaksi jual beli dari produsen kepada konsumen secara langsung ya, yaitu terkait dengan keputusan, tahap-tahap keputusan pembelian oleh konsumen ya, sedangkan di pasar bisnis ini yakni terkait dengan jual beli, transaksi jual beli dari satu organisasi atau perusahaan dengan organisasi yang lainnya. Nah, berdasarkan karakteristik tadi ya yang sudah saya sampaikan, ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh pasar bisnis yang berbeda dengan pasar konsumen. Begitu mungkin ini yang saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas atensi rekan-rekan sekalian pada perkuliahan online di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.